Baik, kita angkat kembali dan berikutnya datangnya dari hamba Allah di Bekasi. Saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa yang ada di benak hati saya terdengar oleh sekitar saya, Ustadz. Sampai berjamaah saya tinggalkan Ustadz saya tinggalkan karena jamaah lainnya ngerasa keganggu akan adanya saya, Ustadz. Jumatan saya ganti dengan duhur di rumah. Apa ini termasuk uzur atau bagaimana, Ustadz? Was-was ini berkembang katanya, Ustadz. Mungkin Ustadz juga kalau ada di dekat saya bahkan mendengar suara hati saya, entah di telinga, entah di hati, atau bagaimana, Ustadz. Soalnya saya belum menanyakan langsung kepada sekitar saya, akan tetapi saya yakin suara hati saya terdengar, Ustadz. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya katanya, Ustadz. Ini bagaimana, Ustadz? Kalau saya lihat dari pertanyaan Anda seperti yang kata Anda, was-was yang berlebihan. Nah. Ya. Pertama, suara hati Anda tidak akan bisa didengar siapapun kecuali para aulia illah yang tahu suara hati kita. Nggak mungkin suara hati kita terdengar, didengar siapapun. Seakan-akan, Ustaz, inilah was-was, gitu lah. Inilah was-was. Allah memperdengarkan sunnatullah, nggak pernah Allah lakukan itu, gitu loh. Allah nggak pernah memperdengarkan suara hati kita kepada siapapun kecuali wali min auliyaillah yang dibuka oleh Allah hijab sehingga dia tahu suara hati kita. Itu pun langkah. Sunnatullah nggak pernah membuka suara hati kita kepada siapapun. Akankah dibuka khusus untuk Anda? Ada apa, gitu lah. Maka saya anjurkan jangan Anda ikuti was-was itu. Anda perangi. Anda sering berkumpul sama orang, jangan menyendiri. Menyendiri, was-was Anda akan tambah kuat. Tentang sholat Jumat, tidak boleh Anda ganti dengan sholat zuhur dengan alasan was-was. Enggak bisa hal itu. Enggak boleh, dosa Anda. Mulai saat ini jangan tinggalkan Jumat. Orang samping Anda seakan-akan terganggu dengan Anda, biarin. Anda laksanakan sholat Jumat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengganggu orang, Habib, itu was-was Anda. Ada apa Anda mengganggu orang? Anda teriak, Anda loncat-loncat. Suara hati saya terdengar. Siapa yang bilang? Coba ente tanya sama samping ente. Kamu dengar suara hati saya? Ente tanya. Gak mungkin dia dengar. Gak mungkin hal itu terjadi. Ini hanya perasaan Anda. Syaitan ingin Anda jauh dari Allah. Setan ingin Anda melanggar perintah Allah dengan Anda nggak sadar hal itu. Setan ingin Anda tidak bisa menikmati ibadah. Was-was jangan Anda ikutin, tentang dan jangan Anda gelisah. Obatnya was-was itu satu. Jangan Anda gelisah dengan was-was Anda, jangan Anda takut, dan lakukan sebaliknya. Insya Allah setelah ini Anda semangat, Anda tidak ikuti was-was Anda, dan terutama sholat Jumat Anda lakukan. Dan untuk menghilangkan was-was Anda, sering berkumpul dengan orang, ajak orang salaman, hadir majelis, jangan menyendiri. Ini ngobati. Setelah was-was Anda hilang, selesai. Setelah itu semua pergi, terserah Anda. Anda mau diam di rumah, Anda lebih baik di rumah, silahkan. Tapi untuk sekarang, mengobati was-was Anda, sering bergaul sama orang, hadir majelis, sholat Jum'ah, sholat jamaah, lawan itu was-was. Dan jangan Anda sedih, jangan Anda susah. Kalau perlu Anda tanyakan samping Anda dengar suara hati saya? Enggak mungkin dia dengar. Kalau tidak ada orang, bisa direkam pakai HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin
pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.